Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tak, Bu Nia? Alhamdulillah Bu, baik. Oh ya Ibu Nia, hari ini saya bertugas sebagai observer yang akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu Nia lakukan nih. Nah, pada sesi ini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan menyampaikan rubrik terlebih dahulu Bu Nia. Rubrik program antara lain adalah tentang kompetensi coaching yang terdiri dari hadir sepenuh hati, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang sifatnya terbuka atau reflektif ya Bu Nia ya. Itu yang akan saya perhatikan. Namun sebelumnya Ibu Nia, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Nia ya. Ya, ini nih Bu, saya bisa membantu di poin apa nih? Artinya mengembangkan kompetensi di bagian mana nih Ibu untuk coaching kali ini? Baik Ibu Mas, saya itu ingin dikembangkan kompetensinya pada mendengarkan dengan aktif atau dengan teknik rasa itu ya. Karena saya dengan teknik rasa itu kan ada rasa R-nya itu adalah receive, jadi mendengarkan. Kemudian di situ A-nya itu kan appreciate, jadi memberikan apresiasi. Kemudian S-nya itu adalah summarize atau menyimpulkan. Kemudian A-nya itu menanyakan dari itu. Nah, saya ingin di kompetensi ini ingin kembangkannya seperti itu. Jadi kompetensi mendengarkan ya Bu ya, keterampilan mendengarkan dengan teknik rasa tadi ya. Oke. Nah, Ibu, bagian mana nih yang nanti akan atau ingin saya amati lebih dalam lagi? Di poin mananya nih Bu? Saya ingin yang secara khususnya itu saya pengen diamati pada saat saya menyimpulkan dari coaching nanti, menyimpulkan, dan juga saya ingin diamati secara khusus pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, begitu kira-kira. Untuk saat ini, bagaimana pendapat Ibu tentang kompetensi yang akan kita kembangkan hari ini? Dengan mendengarkan, kompetensi mendengarkan rasa, dengan rasa itu saya yakin nantinya saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu kira-kira Bu Mas. Jadi dengan mendengarkan melalui rasa ya Bu ya, kita mampu menggali apa yang dirasakan oleh seorang coach kita ya Pak. Bu. Oke. Boleh. Selanjutnya apa nih Bu harapan dari kegiatan observasi hari ini nih Bu? Harapan Ibu apa? Harapan saya dapat melakukan coaching dengan baik, tentunya dengan teknik tirta, sehingga coaching ini dapat menemukan, si coach nanti itu menemukan solusi dari permasalahannya dengan potensi yang dimilikinya, tentunya dari pertanyaan-pertanyaan reflektif yang saya berikan kepada si coach itu harapan saya. Oke, mudah-mudahan itu bisa lebih dikembangkan lagi, bisa lebih meningkat lagi. Ibu sudah siap Ibu untuk melakukan suatu proses coaching? Oke, sudah siap Ibu. Oke, silakan nanti saya observasi di sebelah situ ya Bu ya. Oke, iya, terima kasih Ibu Mas. Kebilang Bu Mas. Apa nih tengah beta Bu Mas? Sama ngomong. Gampang dekat. Oke. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Firno. Iya nih Bu, saya ingin mendapatkan coaching dari Ibu terkait dengan permasalahan yang saya lihat di sekolah saya, terutama terkait dengan rasa percaya diri siswa. Kayaknya kurang berkembang atau perlu ditingkatkan Ibu. Seperti itu. Baik, silahkan Pak, silahkan Bapak membicarakan hal ini dengan saya. Kebetulan saat ini saya ada waktu kosong untuk Bapak. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih tujuannya. Tujuan Pak Firno untuk membicarakan hal ini itu apa itu tujuannya? Ya, sebagai seorang guru pastinya saya memiliki kegelisahan ya Bu ya, melihat siswa-siswa ketika terutama anak-anak kelas 7
yang baru lulus SD lalu berusaha untuk beradaptasi di sekolah, mereka kayaknya masih belum bisa memiliki rasa percaya diri yang baik gitu ya. Terutama ketika mereka berusaha untuk membaur di sekolah ataupun ketika menghadapi pelajaran seperti itu sih Bu ya. Jadi saya berharap mungkin dengan saya ya menyampaikan keluh kesah ini dengan Ibu sebagai seorang guru ini bisa menemukan solusi lah ke depannya gitu. Seperti itu sih Bu. Baik, kalau saya dengar tadi solusi untuk murid-muridnya Pak Keno tentang rasa percaya diri, begitu kira-kira? Iya betul Ibu. Oh ya. Rasa percaya diri dari siswa Ibu. Bisa Pak Keno menceritakan secara detail gitu, secara rinci gitu permasalahan yang terjadi di kelasnya. Contohnya yang paling gampang Ibu yang saya amati, iya, ketika baru masuk di kelas 7, saya kebetulan mengajar di SMP ini dari kelas 7A sampai kelas 7J, 10 kelas Bu. Dan saya melihat rata-rata mungkin dari siswa yang belum beradaptasi di SMP ini, yang awalnya mereka siswa SD lalu kemarin baru masuk SMP ini, ketika mengikuti pelajaran, ketika diajukan pertanyaan stimulus, mereka belum bisa mengutarakan pendapatnya secara gamblang gitu ya, ataupun secara jelas terkait dengan materi yang mereka kuasai, seperti itu sih Bu. Jadi sebagai guru saya apa nih ya yang kira-kira bisa cocok untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu pada saat baratnya disuruh ke depan atau tampil ke depan kurang percaya diri. Bukan hanya seperti itu Bu. Ketika ada pertanyaan dari materi yang telah kita bahas tadi, mereka terdiam. Berarti dalam kegiatan tanya jawab. Tanya jawab seperti itu Bu. Jadi ya itu menurut saya bagian yang seharusnya salah satu fokus guru untuk ya sebagai guru yang berpihak kepada murid dan pengen meningkatkan student center, maka ya perlu rasa percaya diri. Atau rasa kepercayaan diri kan kalau kita lihat di dari P5 itu masuk ke aspek mandiri ya Bu ya. Iya. Dan mandiri itu kan merupakan bagian yang perlu difokuskan di karakter profil pelajar Pancasila itu Bu. Dan salah satunya adalah bentuk rasa percaya diri siswa. Seperti itu sih Bu. Nah, baik Pak Firno, ini kan hubungannya dengan rasa percaya diri siswa. Iya. Nah, pernah tidak Pak Firno mencari tahu apa penyebab dari kurangnya rasa percaya diri pada siswa tersebut? Pernah saya coba untuk mengobservasi, ada beberapa tahap yang saya lakukan. Observasi pertama, saya melihat mereka malu untuk bertanya, malu untuk berpendapat. Ternyata mereka minimnya terkait dengan kosakata bahasa Indonesia yang mereka kuasai, sehingga ketika ingin bertanya kalau memakai bahasa Jawa pastinya mereka ragu-ragu gitu ya. Atau mereka nggak memiliki rasa percaya diri dari kata-kata bahasa Indonesia yang mereka belum kuasai, seperti itu. Nah, saya melihat seperti itu sih Bu. Jadi mereka kurang literasi, kurang di lingkungannya, kurang membiasakan bahasa Indonesia, sehingga di kegiatan belajar mengajarnya pun sangat jarang mereka mengutarakan bahasa Indonesia, bahkan lebih seringnya pakai bahasa Jawa sebagai bahasa ibu mereka. Dan mungkin karena materi-materi yang disampaikan adalah lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penyampaiannya, maka mereka kurang merasa percaya dirinya di situ karena kosakata atau literasi mereka yang kurang gitu. Baik Pak Firno, jadi kalau saya simpulkan itu berarti anak-anak dengan latar belakang kosakata ya, kosakata perbendaharaan bahasa Indonesianya juga ya, seperti itu. Jadi mereka ketika Pak Firno melakukan tanya jawab itu ragu-ragu karena mereka itu sebagian besar hanya menggunakan bahasa Jawa, begitu Pak Firno. Oh ya, baik. Nah, menurut Pak Firno, jika dilakukan penilaian
antara 1 sampai 10, dan nilai 1 itu berarti dalam satu kelas itu semua muridnya tidak percaya diri, dan 10 jika semua muridnya itu penuh percaya diri. Nah, maka permasalahan ketidakpercayaan diri pada murid Pak Firno di kelas itu ada di rating mana ya? Penilaiannya mana? Kemungkinan berdasarkan observasi saya itu di tingkat 5. Jadi jadi yang saya amati tidak semuanya, emang tidak semuanya lah tidak menguasai bahasa Indonesia atau lingkungan, karena ada beberapa siswa kami pun yang dari pegawai guru ataupun pegawai Pertamina yang biasa di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mereka. Jadi dan kalau udah kayak gitu dan pendidikan latar belakang pendidikan keluarganya pun baik, saya rasa ada juga itu. Jadi saya ambil 5 karena 5 dari 5 nilai 5 yang kurangnya itu karena lingkungan latar belakang keluarganya yang seperti itu, yang kurang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bahkan mereka pun setelah saya tanya tinggalnya dengan neneknya gitu, orang tuanya mereka ada di luar negeri itu. Jadi bahasanya ya bahasa dengan neneknya, dengan lingkungan sehari-harinya ya bukan bahasa kayak bahasa Indonesia. Sehingga ketika mendengar materi sebagai materi pelajaran yang bahasa pengantar bahasa Indonesia, mereka mungkin pertama kurang menguasai materi gara-gara kosakata yang kurang tadi, sehingga ketika mereka ingin bertanya, ketika ingin menjawab pun kurang adanya rasa percaya diri. Oke. Nah, sekarang Pak Firno ingin menargetkan berapa dalam 3 atau 6 bulan ke depan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran tersebut? Oke, kalau target kedepannya pastinya harus yang realistis ya. Kalau 3 bulan, 6 bulan butuh pembiasaan dan kolaborasi dengan banyak guru ya Bu ya. Iya. Saya kira 7 atau 8 lah. Kalau nyampe angka 10 kayaknya belum bisa, tapi bisa ke depannya. Untuk yang terdekat ini 7 atau 8 lah Bu. Baik. Jika Pak Firno ingin menargetkan di angka 7 atau 8, ya, tentunya Pak Firno sudah memikirkan bagaimana rencananya, lalu langkah-langkahnya ke depan itu seperti apa? Iya, yang pasti ketika dari awal kegelisaan tadi, sebenarnya saya sering merenung gitu ya terkait dengan permasalahan tersebut. Apakah saya harus mengajak berkolaborasi? Jadi langkah pertama adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama yang pengajar kelas 7, dengan seizin dan koordinasi dengan kepala sekolah dan kurikulum, terutama terkait dengan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya siswa gitu ya. Terutama kalau emang latar belakangnya minim kosakata bahasa Indonesia, berarti kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan guru yang lainnya adalah terutama wali kelas, yaitu membuat ruang pojok baca di setiap kelasnya. Dengan adanya ruang pojok baca di kelasnya itu diharapkan program itu dilaksanakan di setiap hari di awal KBM. Itu ketika mereka banyak membaca di pojok bacaan tab kelasnya, maka kosakata bahasa Indonesia pun mereka sering mendengar dan akhirnya membekas dan terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kehidupan sehari-hari mereka gitu Bu. Dan langkah kedua adalah yang pastinya dari kegiatan belajar mengajar saya sendiri, misalnya dengan adanya LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya mereka melakukan pengamatan. Dari hasil pengamatan tadi mereka bergantian untuk mempresentasikan secara berkelompok Ibu. Jadi mereka nanti setiap dari anggota kelompoknya harus sanggup untuk mempresentasikan. Nah, dari mereka tampil di depan dengan menggunakan bahasa Indonesia hasil LKPD mereka, saya harap mereka udah mulai timbul rasa percaya dirinya dari kegiatan LKPD yang mereka presentasikan di depan kelasnya. Seperti itu.
Jadi di sini Pak Kino menempuh 2 langkah ya. 2 langkah ya. Ya, tadi yang pertama tadi langkahnya Pak Kino dengan berkolaborasi dengan beberapa guru ya, juga mengadakan pojok baca di ruang kelas. Kemudian langkah kedua tadi Pak Kino tentunya menyediakan LKPD seperti itu ya. Iya. Nah, Pak Kino dalam melaksanakan rencana tersebut, nah dukungan siapa sajakah yang diperlukan? Ya, pastinya butuh kolaborasi yang masif ya Bu ya. Pertama tadi udah saya sampaikan butuh koordinasi dengan kepala sekolah, dengan kepala sekolah masing-masingnya. Terutama terkait dengan program pojok baca dan literasi, bukan literasi atau mengawali kegiatan KBM dengan literasi gitu ya. Nah, itu butuh penguatan dan dukungan dari kepala sekolah. Lalu dikomunikasikan ke wali kelas terutama wali kelas 7. Selanjutnya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia terkait dengan sarana infrastruktur dan terkait dengan bahan bacaan di pojok baca tadi. Artinya kelas 3-nya kalau guru bahasa Indonesia untuk menugaskan ke siswa untuk mengadakan buku bacaan dari rumah dibawa ke sekolah lalu ditaruh di pojok baca, itu kan merupakan bagian yang saling berkaitan dengan guru bahasa Indonesia seperti itu. Lalu dukungan selanjutnya itu dari orang tua. Lagi kadang kalau tidak melibatkan orang tua, kita bikin program lalu nyampe rumah mereka tidak terbiasa lagi, tidak biasa membaca lagi di rumahnya. Ya lagi kosakatanya mereka pun ya mungkin hanya lambat untuk berkembang gitu, dan butuh kerjasama dari orang tua untuk sama-sama menggiatkan program literasi sekolah. Mungkin itu sih Bu. Jadi di sini dukungan dari beberapa rekan kerja ya, Iya. beberapa guru mata pelajaran tentunya ya, dan antaranya guru bahasa Indonesia juga. Itu sangat penting sekali kolaborasinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan dalam melakukan rencana tersebut kira-kira? Ya, seharusnya kalau kegiatan ini bisa dilaksanakan di awal tahun ajaran dalam waktu 3 bulan, pengadaan buku bacaan atau pojok baca, lalu pembuatan program literasi sekolah itu sudah terrealisasi seharusnya Ibu. Ya mungkin nanti saya sepulang dari sini saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu. Nah, kebetulan kepala sekolah saya baru Bu, lalu ada rotasi gitu, dan kepala sekolah baru yang akan saya sampaikan semoga kedepannya bisa didukung dengan baik dan selanjutnya bisa bekerjasama dengan rekan-rekan guru yang lainnya terutama wali kelas dan guru bahasa Indonesia. Seperti itu 3 bulan insyaallah. 3 bulan ya Pak ya. Oke. Nah, lalu dalam waktu 3 bulan mendatang, indikator keberhasilannya dari rencana aksi yang akan Pak Kino lakukan itu apa? Indikator keberhasilan. Oh ya, indikator keberhasilannya pertama dari kegiatan KBM tadi, kegiatan KBM saya sendiri, misalnya dengan LKPD yang berfokus pada siswa dengan melakukan presentasi, seperti itu. Oke. Nah, kapan Pak Kino akan memulai rencana aksi tersebut? Ya tadi sudah dari sini mungkin bisa saya komunikasikan berarti pekan-pekan ini diawali dengan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Baik, tentunya koordinasi dengan kepala sekolah itu sangat penting ya Pak Kino ya. Oke. Nah, sekarang komitmen seperti apa yang agar rencana tersebut berjalan dengan sukses dan lancar tentunya? Ya komitmen saya yang menghadirkan secara penuh kehadiran saya di kegiatan ini, terutama untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa, terutama ketika saya membimbing LKPD terkait dengan presentasi siswa dan terus berusaha untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak warga sekolah tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Itu Ibu. Baik. Apa yang Pak Kino peroleh dari pembicaraan ini? Ya, alhamdulillah saya lebih tenang Bu. Ya mungkin rasa optimis dari hasil pembicaraan tadi diharapkan itu langkah awal saya untuk bisa
menggapai tujuan saya meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa yang merupakan bagian dari aspek mandiri di profil belajar Pancasila, dan salah satunya adalah dengan cara meningkatkan literasi siswa dengan penguasaan perbanyakan kosakata sehingga mereka memiliki rasa percaya diri ketika menyampaikan pendapat dan pertanyaan-pertanyaan saat kegiatan belajar mengajar. Oke, adakah hal lain yang ingin Pak Pino sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, dan saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bu Kurnia yang telah meluangkan waktunya di kegiatan coaching terhadap saya. Iya. Ya, saya lagi ucapkan terima kasih banyak. Baik. Nah, bagaimana perasaan Pak Pino setelah berbincang tadi? Alhamdulillah nyaman dan optimis. Ya, harus optimis. Oke, saya senang mendengar cerita dari Pak Pino tadi. Semoga rencana Pak Pino berjalan lancar dan kita bisa terus berbagi tentunya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunia, dari hasil pengamatan saya tadi terkait kompetensi coaching yang terkait kompetensi coaching, dirinya sudah cukup mampu melakukan alur-alur atau prinsip-prinsip coaching ketika tadi berbicara dengan coach ya Bu ya. Seperti tadi apa sih poin utama yang ingin dinilai lebih banget adalah poin mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Itu tadi dari pengamatan saya Ibu cukup bagus ketika tadi menggali pertanyaan sehingga coach dengan sendirinya bercerita menemukan alur penyelesaian dari permasalahan mereka. Itu sudah bagus banget Ibu. Dari ekspresi Ibu juga tadi dengan menganggukkan kepala, respon Ibu terhadap coach itu udah bagus banget Bu sebagai coach. Sebagai coach Ibu sudah baik ya dalam mendengar, sebagai pendengar aktif sudah bagus Ibu. Dengan metode rasa sudah bagus. Merangkum juga Ibu, coach cerita apa Ibu coba rangkum dan setelah itu Ibu ajukan pertanyaan kembali. Ibu juga menyampaikan alur-alur tirta sudah bagus dengan menanyakan tujuan-tujuan, terus menggali, mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi seperti apa, solusinya bagaimana. Itu Ibu sudah sampaikan, itu bagus banget, langkah-langkahnya sudah teratur, ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan Bu tentang kompetensi yang sudah ada ini. Apalagi ya Bu ya, Ibu juga sudah menanyakan tentang tanggung jawab atau komitmen dari coach untuk melakukan rencana-rencana yang sudah dibuat tersebut. Itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan dengan tadi si coach mampu mengembangkan dirinya, itu udah bagus banget Ibu. Apalagi ya Bu ya, paling ini saja Bu, apa ya, ketika tadi lebih rasanya itu lebih dikeluarkan lagi, jadi berusaha berempati apa yang disampaikan oleh seorang coach. Jadi berusaha Ibu terjun atau masuk ke dalam cerita tersebut, jadi empatinya lebih ditingkatkan lagi, berusaha menunjukkan itu begitu Bu. Jadi tadi catatannya hanya tadi sedikit kurang ikut hanya dalam ceritanya Bu. Iya. Ya mungkin itu sih betul Bu sekali. Jadi tadi tuh saya masih belum hadir sepenuhnya sepertinya karena tadi banyak terganggu gitu ya, ada Iya. suara-suara lain, jadi memikirkan hal itu Ibu Mas. Jadi betul sekali yang dikatakan Ibu Mas tadi. Jadi saya kurang hadir sepenuhnya, ibaratnya cuma 80% ya gitu, seperti itu. Tapi mungkin mudah-mudahan setelah ini bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu Nia, hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Ini luar biasa banget tapi Bu, overall luar biasa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas observasinya pada saya. Ya, mudah-mudahan observasi ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih.